Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 13 Fisika Dasar 2 TPB 46 dengan dosen pengampu Ibu Anissa Zulaika. Saya Rahmat Aditya dengan NIM 122330049 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Saya Rubintang Artanuli Manik dengan NIM 122330056 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya Jessica Sihite dengan NIM 122330059 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Edo Sudungan Marpaung dengan NIM 122330065 Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya Sinta Bella Trianti, NIM 122500019, Program Studi Rekayasa Kosmetik. Saya Rika Oktavia dengan NIM 122500020 dari Prodi Rekayasa Kosmetik. Arus listrik dapat dihasilkan melalui benda yang memiliki sifat konduktor listrik. Peristiwa ini dapat dibuktikan dengan cara kerja motor listrik. Pada motor listrik, terdapat kumparan yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Benda tersebut dapat menghasilkan gaya akibat adanya penghantar yang dialiri arus listrik di dalam medan magnet. Inilah yang dinamakan dengan gaya Lorentz. Pemanfaatan listrik sangat erat kaitannya dengan dunia otomotif yang berfungsi untuk menunjang aktivitas mekanik. Perlunya alat yang digunakan untuk menyatukan bagian-bagian tersebut dapat dibuat sebuah alat yang bernama sandpaper machine. Sandpaper machine menerapkan prinsip gaya Lorentz saat digunakan. Baterai yang digunakan sebagai penyedia arus bagi motor listrik berubah energi kimia menjadi energi listrik. Pemanfaatan motor listrik DC banyak diaplikasikan pada alat yang memerlukan putaran dengan arus listrik yang kecil sebagai sumbernya, seperti kipas angin portable, vacuum cleaner, dan blender. Alat yang digunakan ialah baterai, tembaga, lakban, dan amplas. Pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu, buat kumparan menggunakan tembaga dengan kedua ujung yang sudah diamplas. Setelah itu, buatlah penyangga untuk menghubungkan kumparan dengan baterai. Beri lakban pada katup baterai agar tidak terlepas. Letakkan kumparan-kumparan di atas penyangga.
Tunggu. Biar agak jauh sampai mana deh. Dah, sudah. Pada percobaan kali ini, dilakukan pembuatan alat yang memakai prinsip gaya Lorentz. Alat yang dibuat yaitu motor listrik sederhana. Pada percobaan kali ini, dilakukan modifikasi pada rangkaian untuk menentukan variabel listrik dan tabel 1, variasi jumlah listrik, jumlah baterai yang disusun secara seri. Jumlah baterai 1, putaran tembaga lambat. Jumlah baterai 2, putaran tembaga kencang. Penggunaan baterai yang lebih banyak mengakibatkan kumparan berputar lebih cepat. Hal ini terjadi karena nilai arus listrik yang berbanding lurus dengan gaya magnet. Tabel 2, variasi jumlah lilitan. Jumlah lilitan 3, putaran tembaga lambat. Jumlah lilitan 6, putaran tembaga kencang. Jika lilitan tembaga yang mengalir arus listrik bertambah banyak, maka kumparan berputar lebih cepat. Tabel 3, variasi arah medan magnet. Posisi magnet di utara, arah putaran searah jarum jam. Posisi magnet di selatan, arah putaran berlawanan jarum jam. Kumparan akan berputar ke arah medan magnet. Arah putaran kumparan yang dialiri arus listrik tegak lurus terhadap medan magnet yang diberikan. Tabel 4, variasi jarak medan magnet ke lilitan. Jarak magnet 1 cm, putaran tembaga lambat. Jarak magnet 2 cm, putaran tembaga kencang. Semakin dekat jarak antara magnet dengan kawat tembaga, maka akan semakin cepat kumparan berputar dan semakin besar gaya Lorentz yang dihasilkan. Alat yang digunakan ialah baterai, motor listrik, kabel, sambungan pipa 1 inch, saklar, tutup botol, dan lem tembak. Ulangi botol sebagai tempat pemasangan saklar. Sambungkan semua komponen seperti dinamo, baterai, dan saklar.
atur rangkaian pada sambungan pipa sedemikian rupa. Rekatkan tutup botol dengan lem tembak. Prosedur penggunaan alat. Pertama, pegang sandpaper mesin. Tekan saklar pada posisi on supaya alat menyala dan aliran listrik menuju kepada dinamo. Dan dinamo akan berputar. Sandpaper mesin dapat diartikan sebagai sebuah alat praktis multifungsi yang diperuntukkan bagi mekanik kendaraan untuk memaksimalkan bentuk barang. Alat ini bekerja dengan cara mendistribusikan putaran dinamo ke bagian kertas amplas agar lebih mudah untuk digunakan. Sandpaper mesin juga memanfaatkan energi baterai yang menggerakkan motor listrik agar bisa berputar. Baterai yang digunakan sebagai sumber energi dikarenakan mudah didapat dan cukup menghasilkan daya agar motor listrik berputar. Baterai yang memiliki arus listrik DC dapat dijadikan alternatif sebagai sumber arus listrik pada alat elektronik. Dibandingkan dengan alat yang memiliki fungsi yang sama yang banyak dijual di pasaran, sandpaper mesin ini memiliki kelebihan antara lain ekonomis, proses pembuatan alat yang memanfaatkan barang bekas, praktis, dimensi alat yang relatif kecil dan menggunakan baterai sebagai sumber energi. Multifungsi, dapat digunakan pada celah yang sempit. Safety, terdapat saklar agar dapat memutus arus listrik. Sedangkan untuk kekurangan itu sendiri, yang pertama, kecepatan putaran dipengaruhi pada daya yang diperoleh atau daya pada putaran. Yang kedua, dia tidak tahan. Untuk kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwasanya gaya Lorentz merupakan gaya yang dihasilkan dari gaya magnet dan gaya elektrik yang terdapat pada sebuah medan elektromagnetik. Pada percobaan dapat disimpulkan bahwa motor listrik sederhana merupakan rangkaian yang memanfaatkan energi listrik yang dipengaruhi oleh magnet akan menimbulkan gaya pada kumparan. Kuat gaya Lorentz yang dihasilkan atau kecepatan putaran kumparan yang dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama, medan magnet, sumber arus listrik, dan banyaknya kumparan. Semakin besar nilai ketiga faktor tersebut, maka semakin besar juga gaya Lorentz yang dihasilkan. Untuk saran pengembangan, yang pertama, menggunakan baterai yang dapat diisi ulang atau charge. Yang kedua, menambahkan pengganjal pada ujung dinamo agar tidak kemasukan air. Demikian pembahasan mengenai tugas riset based learning kami yang berjudul